Nah, pertama saya yang ke Bang Pipin Assalamualaikum terlebih Mbak dahulu. Tisa, Bang Pipin. Bang Pipin. Ya, Bang Pipin, gini, jadi di Pilgub DKI nanti sudah pasti PKS akan majukan kader internal dan bukan lagi Anies Baswedan. 100% itu sudah pasti? Yang pertama, setiap partai politik tentu berharap kader terbaiknya yang akan menjadi pejabat negara, yang menjadi calon kepala daerah termasuk calon presiden. Sebagaimana kami waktu 2017 mengusung Pak Anies ya, sebetulnya sebelumnya bukan Pak Anies Sandi, tapi Sandi Mardani waktu itu ya. Dan kami memahami bahwa kami tidak punya kemewahan pilihan kecuali kita akan mencalonkan sesuai dengan koalisi. Nah, tentu dalam setiap hajatan politik yang akan kita pertimbangkan adalah siapa yang berpeluang menang ya. Dan kami memahami betul bahwa pertarungan pilkada itu terutama di DKI memang kita harus melihat dari sisi elektabilitas, kapasitas, integritas ya. Sehingga nanti calon yang akan kita usung adalah calon yang terbaik. Nah, PKS tentu harus menyiapkan karena waktu itu kami memandang Pak Anies itu adalah calon presiden. Jadi pembahasan pilkada ini sebelum Pilpres berakhir juga sudah ada pembahasan dan kami sangat berharap bahwa Pak Anies adalah sebagai presiden terpilih waktu itu. Nah, apa yang terjadi pasca Pilpres tentu kami juga akan mempertimbangkan. Pertama adalah kader kami ya. Pilihannya adalah ada beberapa opsi ya yang mungkin terjadi. Kader kita menjadi gubernur kemudian cari calon wakil gubernur dari yang lain. Atau bisa jadi kita berharap misalnya Pak Anies mau gabung kemudian menjadi kader PKS. Nah, itu lebih mudah, lebih cepat itu. Ya. Jadi Anda mau Pak Anies jadi kader PKS begitu, Pak Pipin? Tentu setiap partai ya kalau misalnya ada tokoh sekelas nasional seperti Pak Anies ketika masuk kepada partai politik kami welcome ya, kami siap terbuka dengan siapapun. Atau alternatifnya yang ketiga yaitu kita misalnya mengajukan Pak Anies kemudian wakilnya dari kader PKS. Saya kira tentu ya kami belajar dari pengalaman bahwa ketika kader kami menjadi kepala daerah seperti Kang Aher di Jawa Barat 2 periode, banyak prestasi yang ditorehkan, banyak pengabdian, program-program yang pro rakyat bisa kita lakukan. Jadi konsentrasi kami adalah pertama adalah kemampuan untuk menang, how to win-nya yang dimiliki oleh calon yang kita usung. Dan di situ misalnya Pak Anies memang ada peluangnya dan kita lihat nanti kombinasinya misalnya dengan PKS dan tentu akan dilihat bagaimana dengan mitra koalisi ke depan karena kami tidak mencapai 20% untuk mengusung pasangan calon itu kepala daerah. Ya, ini pertanyaannya kan kalau kita lihat suara Pilpres kemarin pasangan Anies Muhaimin, artinya Pak Anies lah kita sebut di sini mendapatkan suara yang juga lumayan ya karena berada di peringkat kedua setelah Prabowo Subianto. Ketika Pilpres. Ya itu tentu kan. Ya dan saya kira Pak Anies ini kan luar biasa. Gubernur yang banyak prestasinya diusung oleh PKS sama Gerindra waktu itu. Kemudian Pilpres juga dapat dukungan yang signifikan di DKI. Artinya memang warga DKI secara mayoritas sebetulnya secara seimbang lah melihat prestasi Pak Anies yang luar biasa. Nah di sini tentu kami juga mempertimbangkan. Kami juga tidak bisa menutup mata terhadap prestasi Pak Anies dan harapan dari masyarakat DKI yang menghendaki Pak Anies mungkin maju lagi. Tapi kami juga ngobrol kemarin ketika di acara Halal Bihalal dan beberapa kesempatan tentang bagaimana DKI. Tapi Pak Anies kan juga ingin jeda terlebih dahulu. Jangan seakan-akan terus-terusan mencari posisi jabatan tertentu untuk selanjutnya. Bagi kami memahami bahwa Pak Anies bersikap bahwa tolong berikan jeda supaya ada kesempatan untuk merenung yang terbaik ke depan seperti apa. Tapi lagi-lagi kami harus sampaikan bahwa bagi PKS kami sangat menghormati Pak Anies Baswedan. Dan pilihan-pilihan beliau yang akan dilakukan. Oke, baik. Sekarang kita ingin menuju ke Bang Henry Satrio. Bang Henry Satrio, tampaknya ini PKS ingin meminta timbal balik politik lah. Selama ini udah kita dukung di Pilgub, kita dukung. Kemudian di Pilpres juga udah kita dukung. Gantianlah Pak Anies yang dukung kita sekarang nih dari PKS. Kalau menurut Anda maukah Anies Baswedan menerima permohonan dari PKS tersebut? Ya mesti mau ya. Kan satu kesempatan PKS untuk mendapatkan jabatan di Jakarta juga waktu itu quote and quote ya tidak dipenuhi oleh Mas Anies tuh waktu
apa namanya, Mas Sandi mundurkan diri, kan harusnya bisa masuk tuh calon PKS mendampingi Pak Anies. Tapi waktu itu akhirnya yang masuk adalah kader Gerindra lagi gitu, Pak Riza Patria. Walaupun kemudian itu pasangan harmonis, tapi menurut saya memang seyogianya kali ini Mas Anies membantu PKS.